Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Adi Kuswandi dengan NIM 20923125. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis data organisasi di PT Gojek Indonesia. Yang pertama ada efektivitas dan efisiensi struktur organisasi. Struktur organisasi PT Gojek dengan direktur utama, wakil direktur, dan manajer di berbagai bidang menunjukkan pembagian tugas yang jelas dan terstruktur. Struktur ini efektif karena setiap bagian memiliki peran spesifik yang mendukung operasional keseluruhan. Pembagian tanggung jawab yang jelas memungkinkan organisasi menjalankan fungsi-fungsi inti secara terkoordinasi. Struktur ini juga efisien karena mengurangi potensi duplikasi tugas dan memungkinkan proses bisnis berjalan cepat melalui koordinasi antar divisi. Namun pertemuan yang besar dapat memunculkan tantangan dalam menjaga komunikasi lintas tim besar yang dapat menghambat efisiensi. Yang kedua ada budaya organisasi dan kinerja perusahaan. Budaya organisasi di PT Gojek sangat mendukung kinerja perusahaan. Nilai kecepatan dan inovasi mendorong peningkatan kinerja perusahaan secara signifikan. Kolaborasi lintas tim membantu memastikan bahwa setiap tantangan dapat diselesaikan dengan pendekatan yang holistik. Fokus pada kesejahteraan mitra, pengemudi, dan merchant menciptakan realitas dari ekosistem Gojek sehingga mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Namun, menjaga keseimbangan antara inovasi cepat dan kualitas layanan harus tetap dikelola dengan baik untuk memastikan budaya kerja tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan pada karyawan maupun mitra. Yang ketiga, masalah dalam komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dan koordinasi dalam organisasi besar seperti PT Gojek tentu menghadapi tantangan dengan ribuan mitra, pengemudi, dan merchant yang tersebar di berbagai wilayah. Memastikan komunikasi yang konsisten menjadi tugas yang kompleks. Tim yang terdiri dari karyawan teknologi, pemasaran, keuangan, dan mitra pengemudi memiliki prioritas dan kebutuhan yang berbeda, yang dapat mempersulit koordinasi lintas divisi. Gojek telah mengadopsi alat digital untuk membantu koordinasi seperti aplikasi internal untuk mitra pengemudi. Namun tidak semua mitra memiliki tingkat literasi digital yang sama sehingga berpotensi menghambat komunikasi efektif. Selanjutnya ada solusi komunikasi dan koordinasi. Untuk mengatasi masalah komunikasi dan koordinasi, PT Gojek dapat memperkuat pelatihan komunikasi untuk tim internal dan mitra, meningkatkan penggunaan teknologi komunikasi yang terintegrasi seperti platform berbasis cloud untuk pengelolaan data dan informasi secara real time. Dengan solusi ini diharapkan komunikasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, mengatasi tantangan persaingan pasar. Untuk mengatasi tantangan persaingan pasar, PT Gojek perlu memastikan inovasi terus dilakukan, terutama dalam menghadirkan fitur yang membedakan Gojek dari kompetitor. Berfokus pada layanan pelanggan yang unggul seperti memberikan insentif tambahan untuk mitra dan menambahkan fitur keamanan bagi pengguna. Dengan strategi ini, Gojek dapat memperhatikan dan meningkatkan pangsa pasar. Selanjutnya ada mengatasi tantangan regulasi pemerintah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, PT Gojek perlu menjalin kerjasama erat dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak, mengedukasi mitra pengemudi mengenai regulasi baru yang relevan dan dengan pekerjaan mereka. Dengan pendekatan proaktif, Gojek dapat meminimalkan dampak negatif dari regulasi dan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil. Lalu ada memanfaatkan peluang ekspansi layanan. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, PT Gojek dapat mengembangkan layanan baru di sektor transportasi, logistik, dan keuangan digital untuk menjangkau lebih banyak pengguna, melibatkan banyak UMKM sebagai merchant GoFood atau mitra bisnis lainnya. Dengan diversifikasi layanan, Gojek dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan organisasi. Pastikan struktur organisasi terus disesuaikan dengan pertumbuhan perusahaan, terutama pada pembagian tanggung jawab yang jelas di setiap level untuk menghindari duplikasi tugas. Tingkatkan budaya inovasi dengan mengadakan pelatihan rutin bagi karyawan agar selalu siap menghadapi perubahan teknologi dan pasar. Dan terakhir, optimalkan teknologi komunikasi internal untuk memudahkan koordinasi lintas divisi. Yang terakhir ada kesimpulan, PT Gojek Indonesia telah membangun struktur organisasi yang terstruktur dengan baik dan budaya kerja yang berfokus pada inovasi, kolaborasi, kecepatan, serta dampak sosial. Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, Gojek perlu mengoptimalkan teknologi komunikasi, meningkatkan pelatihan bagi karyawan dan mitra, serta menyesuaikan struktur organisasi agar lebih fleksibel. Dengan langkah strategis ini, Gojek dapat memperhatikan atau mempertahankan posisi sebagai pemimpin industri teknologi.